Perkenalkan, nama saya Yudan Wintaratala. Perkenalkan, nama saya Chelsea Hadijah Putri. Perkenalkan, saya Nara Hina Sukanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Saputra. Perkenalkan, saya Syahrul Anam Arifin. Perkenalkan, nama saya Maisarah Nurul Latifah. Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Orde Baru juga didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Orde Baru, Indonesia mengalami krisis politik, krisis sosial, dan krisis ekonomi. Keadaan perekonomian Indonesia mengalami inflasi hingga 600%. Harga barang dan kebutuhan pokok melonjak, sehingga menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Lahirnya pemerintah Orde Baru juga tidak lepas dari kondisi sosial politik pada masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah tampaknya belum sepenuhnya berhasil memberikan solusi politik atas peristiwa tersebut. Situasi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada tanggal 25 Oktober 1965, mahasiswa Jakarta mendirikan federasi bernama KAMI yang beranggotakan HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Kepemimpinan KAMI berbentuk presidium bersama Zamroni dari PMII. Pemuda dan mahasiswa mempunyai peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi selama periode ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, Subhan Z.E., Hari Jansilalahi, dan Sulastomo menjadi pendorong aksi yang menuntut agar Soekarno segera menyelesaikan krisis politik yang sedang berlangsung. Gerakan 30 September G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah gestok, gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo, gerakan September 30. Dan Presiden Soekarno mengubah sebutannya menjadi G30 PKI, gerakan 30 September PKI pada Orde Baru. Hubungan peristiwa G30 SPKI dengan lahirnya Orde Baru adalah peristiwa G30 SPKI menyebabkan rakyat menjadi menjunjung Soekarno dan pembubaran PKI pun dilakukan. Selain itu, Soekarno mengeluarkan Super Semar, maka dari sinilah lahirnya Orde Baru di Indonesia. Turunkan harga. Setelah penumpasan G30 SPKI, pemerintah gagal menyelesaikan peristiwa tersebut, menyebabkan ketidakstabilan politik dan penurunan kepercayaan pada Presiden Soekarno. Kondisi ekonomi yang memburuk dengan lonjakan harga-harga pokok mendorong pemuda dan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dan mengajukan Tritura pada 12 Januari 1966. Tritura mencakup 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, membersihkan kabinet Pikora dari unsur G30S,
dan menurunkan harga-harga. Presiden Soekarno pada 21 Februari 1966 melakukan perombakan kabinet dengan simpatisan PKI, memicu protes mahasiswa yang memboikot pelantikan menteri pada 24 Februari. Insiden dengan pasukan pengawal presiden menyebabkan kematian seorang mahasiswa, Arif Rahman Hakim. Meskipun KMI dibubarkan pada 25 Februari, gerakan mahasiswa tetap melanjutkan teritura. Demonstrasi berlanjut dan pada 11 Maret Soekarno mengeluarkan Super Semar, memberikan wewenang kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Pada 11 Maret 1966, Presiden RI pertama Insinyur Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Isi Super Semar memberi mandat kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk menjaga keamanan dan kewibawaan pimpinan, serta melaksanakan segala perintah pemimpin besar revolusi. Setelah menerima Super Semar, Soeharto segera membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi yang senada atau bernaung di bawahnya. Tindakan ini mengakhiri Orde Lama dan membuka jalan bagi Orde Baru di Indonesia. Pada tahun 1966, Legend Soeharto menggunakan Super Semar untuk mengamankan pemerintahan dan menggelar sidang umum 4 MPRS pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966. Dalam sidang umum tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban, namun tidak memuaskan MPRS. Soekarno kemudian diminta untuk melengkapi pidatonya kembali, akan tetapi MPRS masih saja belum merasa puas. Sehingga berdasarkan permintaan dari DPR GR, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa MPRS di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 7 hingga 12 Maret 1967 yang menghasilkan keputusan penetapan Legend Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh untuk 5 tahun. Dengan begitu, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Kesimpulannya, Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah peristiwa G30 SPKI dan berakhir dengan penobatan Soeharto sebagai presiden. Periode ini diawali oleh ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi serta tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat umum. Super Semar yang dikeluarkan oleh Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dalam rangka memulihkan keamanan dan stabilitas pemerintahan. Hal ini mengakibatkan pembubaran PKI dan organisasi yang terkait, serta berlanjut dengan pengukuhan Soeharto sebagai presiden, mengakhiri Soekarno dan memulai Orde Baru di Indonesia. Dan saat ini Indonesia berada pada masa reformasi yang bisa mengambil berbagai pembelajaran di dalamnya, seperti bagaimana agar tidak terjadi kembali G30 dan SPKI dan bagaimana alur yang terjadi setelahnya. Dengan video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sikap maupun perkataan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus perjalanan kami di YouTube 12 MIPA 2. Sampai jumpa.